Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, saksikan video ini terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua? Saya harap dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menyampaikan tentang digital teknologi. Yang pertama, secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologia dalam bahasa Yunani. Tekno yang artinya keahlian dan logia yang artinya pengetahuan. Sementara secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Saat ini, banyak manusia yang sangat bergantung pada teknologi. Bahkan teknologi bisa menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Dengan adanya teknologi, bisa mempermudah orang untuk melakukan berbagai aktivitas sehingga lebih efisien. Adapun pengertian teknologi dari salah satu ahli, dan saya kutip dari ahli Gary J. Angelin, teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain, pengetahuan dengan cara bersistem serta main system untuk memecahkan suatu masalah. Apakah dengan adanya teknologi ini bisa bermanfaat? Tentu saja. Ada beberapa manfaat bidang tertentu dalam bidang teknologi. Yang pertama dalam bidang bisnis. Orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis tentu akan memperoleh banyak keuntungan. Satu di antaranya kenaikan laba atau kenaikan keuntungan. Hal ini akan dirasakan oleh pembisnis yang menjalankan usahanya dengan basis online. Dengan hanya modal gadget dan kuota, Anda sudah bisa memulai usaha bahkan dari rumah. Tentu hal ini mampu menghemat biaya dan menekan biaya operasional. Dan untuk bidang bisnis tersendiri ini sangat kita udah sering lihat, kita sudah sering banyak temui di berbagai media sosial. Salah satunya media sosial Instagram. Banyak sekali orang-orang yang membisnis yang menggunakan media platform digital untuk memperoleh banyak sekali keuntungan. Yang kedua, bidang perbankan. Saat ini penyetoran dan pengambilan uang bisa dilakukan secara online. Dengan adanya teknologi informasi, Anda tidak perlu lagi repot untuk menyetor atau mengambil uang di kantor pada jam kerja. Selain itu, banyak ATM dan mesin setor tunai yang bisa Anda jumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam non-stop. Hal ini tentu menghemat waktu dan biaya. Untuk bidang ini memang sangat sering kita temukan di jalan-jalan yang memang ketika kita menyimpan sebuah uang digital dan kita bisa mengambil dengan mudah dan lebih efisien dibandingkan dengan yang dulu kemungkinannya yang ketika kita mengambil sebuah uang mungkin harus secara cash atau face to face, dan dengan adanya teknologi ini memudahkan untuk menghemat waktu dan juga biaya. Dan yang ketiga ada bidang telekomunikasi. Dengan adanya teknologi informasi, Anda sudah bisa menggunakan beragam teknologi yang lebih mudah. Anda dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat, bahkan sampai mancanegara. Hingga sekarang, Anda sudah bisa merasakan kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial yang ada di smartphone ke semua orang yang ada di dunia. Untuk ini, kita bisa berkomunikasi lewat ketikan, lewat video, lewat telepon, tanpa langsung dengan berjarak sangat dekat, tetapi jarak yang sangat jauh. Tanpa kita ada face to face, tapi kita bisa gadget yang kita bisa melaksanakannya ketika kita di sini dan orang lain berada di luar kota, luar negeri, dan luar negara. Itu kita bisa dilaksanakan dengan adanya teknologi yang memudahkan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat.
Yang keempat, ada bidang pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi, Anda dapat memanfaatkan media internet untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa Anda temukan di buku. Selain itu, dalam hal pendaftaran sekolah yang dahulunya harus datang langsung ke sekolah yang diinginkan, sekarang sudah mulai menerapkan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Bahkan dalam kondisi pandemi COVID-19, banyak sekolah yang memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh melalui perantara internet. Anda bisa terhubung dengan guru maupun dosen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dalam bidang pendidikan ini, memudahkan kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran atau belajar sendiri dengan mudah tanpa seorang guru ataupun bersama seorang guru. Dan seorang guru juga tidak harus melaksanakannya secara face to face atau secara langsung tatap muka ketika mempunyai sebuah kendala, salah satunya tadi yang saya sebutkan, pandemi COVID-19 yang merupakan salah satu wabah yang membuat kita beranjak ke dunia online atau dunia digital, yang membuat kita sebagai pelajar lebih menggali informasi dalam sebuah pembelajaran melalui internet. Dan hal itu tentunya kita bisa akses dimanapun dan kapanpun. Dan yang kelima, bidang kesehatan. Teknologi berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Hal ini memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinis pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Dan di bidang kesehatan ini bisa memudahkan untuk para petugas yang berada di rumah sakit untuk menerima informasi yang telah, jikalau kita sakit dan kita mendaftar ke rumah sakit terdekat secara online, itu memudahkan para petugas yang di sana untuk menerima informasi atas penyakit apa yang dialami ataupun yang lainnya. Dan teknologi ini memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama, teknologi informasi, yang seperti yang saya sebutkan tadi tentang komunikasi dan tentang informasi yang kita bisa menyebarluaskan sebuah informasi ke orang-orang luar dengan kita mempunyai digital ini. Dan yang kedua, teknologi komunikasi, teknologi yang membantu manusia dalam berkomunikasi satu sama lain, yang tadi saya jelaskan juga, yang mana teknologi ini bisa berkomunikasi tanpa memikirkan jarak. Dan yang ketiga, teknologi pendidikan, teknologi yang berhubungan dengan dunia pendidikan, sama yang saya sudah sebutkan tadi. Yang keempat, teknologi transportasi, teknologi yang membantu manusia untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam waktu cepat. Dalam hal ini mungkin kita bisa ketahui dengan aplikasi yang ada, dan hal itu bisa membuat kita ketika mempunyai sebuah perjalanan yang sangat jauh atau yang sangat dekat dan kita tidak ingin merasakan sebuah kelelahan, maka kita bisa melakukan transportasi ini dengan memesan sebuah driver yang bisa memindahkan posisi kita dari sini ke lokasi yang kita inginkan. Yang kelima, teknologi medis yang tadi saya jelaskan. Yang keenam, teknologi konstruksi, yang suatu teknologi yang berkaitan dengan struktur bangunan. Itu saja yang saya jelaskan tentang teknologi, yang memang di sini zaman modern ini sangat perlu tentang teknologi modern ini, yang mana kita sedang memasuki generasi Z, yang dimana generasi ini sangat bergantung kepada teknologi karena seiring perjalanan zaman akan berubah sistem kehidupannya seperti apa dibandingkan dengan zaman dahulu yang memang kita secara manual, dan berbeda halnya dengan sekarang kita bisa melaksanakan sesuatu yang mungkin secara instan dan masih juga ada yang secara manual. Dan kemungkinannya kita di masa depan ada sebuah teknologi yang bisa memudahkan banget dan membuat budaya kita dari dulu itu bisa saja menghilang. Oleh karena itu sangatlah penting untuk kita mengetahui dan mempelajari sebuah teknologi ini, apalagi di zaman sekarang
Dan kita sebagai pelajar harus memanfaatkan waktu dan momentum yang ada untuk mempelajari sebuah pembelajaran seperti ini untuk kita meningkatkan skill diri, pengembangan diri untuk lebih lanjutnya lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.